Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies kemarin ini direkomendasikan untuk menjadi calon presiden bersama dua orang lainnya, yaitu Ganjar dan Andika Perkasa. Jadi tiga orang ini teman-teman direkomendasikan dan diusulkan kepada Surya Paloh untuk menjadi calon presiden. Dan nanti Pak Surya Paloh akan memilih satu di antara tiga yang direkomendasikan di Rakernas Partai Nasdem. Apakah mengusung Pak Anies, mengusung Andika Perkasa, atau mengusung Ganjar Pranowo. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, suara yang terbanyak di Rakernas Nasdem kemarin adalah Pak Anies Baswedan, mendapatkan 32 suara dari DPW Partai Nasdem. Sementara Ganjar itu mendapatkan 29 suara DPW. Dan Pak Andika Perkasa ini kalau saya melihat ini rendah perolehan suara di Rakernas, tetapi ini kok masuk dalam rekomendasi dari Rakernas Partai Nasdem. Tetapi itu bagian dari cara Nasdem untuk menyaring calon presiden yang diusulkan oleh DPW Partai Nasdem. Nah teman-teman, gayung pun bersambut dari relawan Pak Anies. Relawan Pak Anies mengatakan siap membantu Partai Nasdem untuk memajukan Pak Anies Baswedan di 2024 asalkan Pak Anies ini dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Karena bagaimanapun juga teman-teman, ini masih tanda tanya. Karena tiga orang ini kan akan dipilih oleh Pak Surya Paloh. Jadi kita kan belum bisa memastikan apakah Pak Anies nanti diusulkan Partai Nasdem atau tidak. Karena ada tiga kandidat dan nanti akan dipilih oleh Pak Surya Paloh. Jadi teman-teman, pihak relawan ini siap membantu Partai Nasdem untuk mensukseskan Pak Anies Baswedan jika diusung oleh Partai Nasdem. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dari Liputan 6. Relawan siap bantu Nasdem jika pasti dukung Anies Baswedan jadi Capres 2024. Deklarator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Laode Basir menanggapi dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan sebagai rekomendasi calon presiden atau Capres 2024 yang ditunjukkan dalam sidang pleno pertama Rakernas Partai Nasdem pada Kamis 16 Juni 2022. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendominasi suara 34 DPW Partai Nasdem sebagai rekomendasi Capres 2024. Laude menyebut langkah Nasdem tersebut sebagai upaya menghadirkan pemimpin terbaik. Jadi kalau kita melihat kemarin bukan 34, jumlahnya DPW 34, tetapi yang memilih Pak Anies adalah 32. Jadi ini suara mayoritas memang kepada Pak Anies Baswedan, dukungan dari DPW Partai Nasdem. Jadi begini, kerja-kerja relawan itu adalah kerja-kerja kumulatif dari kerja-kerja rakyat yang disalurkan melalui partai. Jadi pintunya secara konstitusi itu adalah partai. Maka relawan kita harus mendukung kerja-kerja partai dalam menghadirkan pemimpin yang mengabdi, pemimpin terbaik untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, ujar Laode kepada liputan6.com Kamis 16 Juni 2022. Laode mengajak seluruh relawan juga mendukung upaya itu. Menurut dia, relawan berpandangan bahwa Partai Nasdem melihat bahwa Anies selama ini sudah menjalankan visi misi partai dalam setiap track record memimpin DKI Jakarta. Terhadap partai yang mengusung Pak Anies, karena kita lihat dari track record sebagaimana beliau memimpin Jakarta, pemenuhan janji kampanyenya, bagaimana realisasi dalam pembangunan fisik, realisasi dalam kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat, prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh lembaga kredibel terhadap kerja-kerja Mas Anies, ucap dia. Saya sampaikan bahwa dalam konteks politik itu yang objektif, itu cara-cara yang dilakukan oleh Nasdem adalah cara-cara terbaik, lanjut Laode. Laode menegaskan, relawan sejauh ini berfokus pada dampak yang diberikan Anies kepada partai pengusung. Khususnya, kata dia, memastikan Anies punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi.
Jadi hari ini yang menjadi concern para relawan adalah bagaimana agar Bapak Anies Rashid Baswedan memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga kemudian mempunyai dampak yang cukup bagus terhadap partai. Kan partai dan calon itu harus ada simbiosis mutualisme, ujar Laode. Sementara soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies, Laode mengatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada partai. Dia mengaku akan tetap mendukung dengan siapapun Anies dipasangkan. Jadi ketika partai sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi membentuk sebuah koalisi, lalu kemudian menghadirkan pasangan capres-cawapres dengan penuh sikap bijak dan berbesar hati, saya mengajak teman-teman relawan untuk bersama-sama mendukung keputusan partai, jelas Laode. Itu teman-teman pernyataan dari relawan pendukung Pak Anies Baswedan. Akan mensupport, akan mendukung kebijakan yang akan diambil oleh partai pengusung Pak Anies Baswedan. Dalam hal ini adalah Partai Nasdem. Jika pada akhirnya Partai Nasdem memilih Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024. Karena kita masih juga bertanya-tanya teman-teman, apakah benar Pak Anies akan diusung oleh Partai Nasdem sementara masih ada 2 calon lagi yang direkomendasikan di Rakernas Partai Nasdem. Tetapi kalau kita melihat suara di Partai Nasdem, kemungkinan besar Pak Anies akan diusung dari Partai Nasdem. Karena mayoritas DPW itu mendukung Pak Anies Baswedan. Kenapa Nasdem mendukung? Tentu Nasdem secara rasional punya dasar pemikiran yang cukup jelas, yang real kenapa harus memilih Pak Anies Baswedan. Karena memang Pak Anies cukup berhasil memimpin DKI Jakarta. Banyak program-program yang sudah terrealisasi, banyak kegiatan-kegiatan yang ini bisa mengharumkan nama bangsa. Kemarin ada sirkuit Formula E, ini juga cukup sukses walaupun kemarin tidak ada sponsor dari BUMN. Kemudian ada pembangunan Jakarta International Stadium JIS yang dibangun selama 2 tahun oleh Pak Anies Baswedan di tengah pandemi COVID-19. Itu adalah tantangan tersendiri. Tetapi Pak Anies mampu melampaui itu semua dan menghadirkan sebuah legacy yang baik untuk masyarakat Jakarta dan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu berupa Jakarta International Stadium. Itu legacy dari Pak Anies Baswedan. Karena selama ini memang belum punya stadion yang sebesar itu di Indonesia. Karena itu stadion JIS itu adalah stadion yang terbesar se-ASEAN. Bahkan di dunia ini nomor 2, yaitu di Jakarta. Ini satu legacy, satu prestasi dari Pak Anies Baswedan. Kemudian kemarin ada prestasi Formula E yang juga diakui menjadi pagelaran terbesar sepanjang sejarah Formula E, yaitu di sirkuit Ancol. Ini satu prestasi Pak Anies Baswedan yang luar biasa. Belum pembangunan fisik yang lain, misalkan moda transportasi, Jaklingko, kemudian jembatan layang, kemudian membuat taman dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat memang Pak Anies Baswedan punya banyak prestasi sehingga tidak salah kalau DPW Partai Nasdem ini memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, menurut relawan Pak Anies Baswedan ini, beliau tetap akan mendukung Pak Anies jika Pak Anies maju dari Partai Nasdem. Dan masalah wakil presiden ini, relawan ini akan tetap mendukung siapapun yang akan didampingkan, diduetkan dengan Pak Anies Baswedan. Dan itu dia serahkan kepada partai politik pengusung. Jadi ini saya pikir win-win solution dari pihak relawan maupun di pihak partai politik. Karena partai politik yang mengusung Pak Anies tentu akan mendapatkan elektoral yang cukup luar biasa teman-teman. Karena pendukung Pak Anies tentunya akan memilih partai pengusung. Itu secara umum memang seperti itu. Jadi selain memilih capresnya Pak Anies, tetapi juga memilih partainya, partai pendukung Pak Anies. Jadi kita lihat nanti apakah Partai Nasdem akan berkoalisi dengan partai lain, dengan partai siapa. Itu yang akan mendapatkan elektoral, akan mendapatkan suara dari rakyat. Jadi memang tidak sia-sia teman-teman mengusung calon presiden. Karena selain Pak Anies juga punya kendaraan politik, tetapi kendaraan politik itu pun akan mendapat akses, akan mendapatkan semacam reward dari rakyat, dari masyarakat. Rewardnya apa? Yaitu mendapatkan suara yang signifikan dari rakyat. Jadi akan memilih partai pengusung.
Seperti halnya kalau kita lihat di Pilpres 2019 kemarin teman-teman, ketika Pak Prabowo sama Sandiaga Uno maju di 2019, itu Partai Gerindra biasa saja jumlah kursi di DPR. Tetapi setelah mengusung Pak Prabowo Sandi, akhirnya banyak masyarakat, banyak warga yang memilih Partai Gerindra. Sehingga Partai Gerindra menjadi partai yang gemuk, menjadi partai yang besar. Itu adalah karena ada elektoral, karena ada warga masyarakat yang memilih partai pengusung. Jadi kalau nanti Partai Nasdem ini mengusung Pak Anies, tentu saja Partai Nasdem akan menjadi partai yang cukup besar. Jadi itu teman-teman, Partai Nasdem jika mengusung Pak Anies Baswedan tidak akan sendiri. Ada relawan Pak Anies se-Indonesia akan mendukung sikap dari Partai Nasdem. Dan tentunya seluruh relawan ini akan banyak memilih Partai Nasdem pada pemilu di 2024 yang akan datang. Itu yang bisa kita bahas teman-teman, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.